Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa belajar ilmu syar'i. Dengan rahmat dan nikmat dari Allah, kita bisa kembali duduk bersama sejenak mempelajari sejarah terindah manusia termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ada bosannya kita untuk mengkajinya. Tak ada jemuknya. Setiap kita pelajari sirah atau sejarah perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak sekali faidah. Terdapat banyak sekali ilmu. Terdapat banyak sekali hikmah, sehingga dapat kita jadikan sebagai contoh panutan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena beliau memang adalah uswah kita, qudwah kita, teladan kita. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengambil teladan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam rangkaian pembahasan seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Ada 7 peristiwa di tahun ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam buku Al-Urjuzah Al-Mi'iyah beliau, atau risalah ya, kecil, kumpulan yang di dalamnya terdapat kumpulan bait-bait syair yang berjumlah 100. Bait-bait itu beliau susun menyebutkan rangkaian kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
dari awal hingga akhir secara ringkas. Setidaknya kita memiliki gambaran secara global bagaimana urut-urutan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, Ghazwatu Bani Lihyan. Ini peristiwa pertama yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah. Dan perang ini terjadi di bulan Jumadal Ula, di tahun yang ke-6 menurut pendapat yang sahih. Terjadinya perang Bani Lihyan ini adalah karena adanya penipuan atau kebohongan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dari Hudzail, dan mereka itu adalah Bani Lihyan, Bani Lihyan bin Hudzail. Mereka meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar dikirimkan beberapa orang sahabat beliau untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Tapi ternyata mereka ingin melakukan makar, tidak ingin belajar Islam sebenarnya, tapi ingin membunuh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka membunuhnya, menyerangnya. Jadi ada beberapa orang yang dikirim oleh Nabi yang mulia SAW, kemudian mereka serang dan mereka bunuh. Akhirnya Nabi yang mulia SAW menyerang mereka sebagai balasan atas kebohongan mereka, khianat, sehingga terbunuhlah orang yang terbunuh dan tertawanlah orang yang tertawan. Ini yang terjadi. Jadi mereka menyerang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin membalasnya. Namun orang-orang Bani Hudzail ini atau Bani Lihyan, mereka melarikan diri ke puncak gunung, melarikan diri ke gunung mereka, sehingga mereka bersama keluarga mereka naik ke atas gunung, namun ditinggalkan oleh Nabi yang mulia SAW. Tidak dikejar sampai ke atas gunung. Sekedar larinya mereka itu menunjukkan mereka takut. Dan Nabi pun kembali bersama para sahabatnya dan tidak sampai terjadi peperangan pada saat itu. Jadi tatkala Nabi sampai ke rumah mereka, mereka sudah hilang. Tatkala mereka mendengar Nabi akan datang kepada mereka, mereka lari menyelamatkan diri mereka, takut.
Kemudian yang kedua, dan ini sudah kita bahas kemarin, yang kedua adalah masalah istisqa. Ini juga sudah kita bahas, yaitu awal mula terjadinya istisqa pada tahun ke-6 ini. Nabi meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan turunlah hujan pada saat itu. Hujan tak kunjung datang. Kemudian orang-orang munafiqun mengatakan seandainya Muhammad itu betul-betul nabi, niscaya dia akan memintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, sebagaimana yang telah dilakukan Musa alaihi salam kepada kaumnya. Akhirnya Nabi berdoa, membentangkan tangan beliau. Sebelum beliau menurunkan tangan beliau dari doa beliau, spontan asap awan memenuhi angkasa, memenuhi langit. Kemudian turunlah hujan dan deras hingga lembah pada saat itu penuh dengan air. Para sahabat pun minum sampai puas. Misalnya kehausan, ya, tapi alhamdulillah, ya, manusia pada saat itu betul-betul puas meminum air hujan yang turun dari langit tersebut. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah perang Dzuqarat. Perang Dzuqarat. Kata Syekh di sini, wa Dzuqarat ay wa ghazwatu Dzuqarat. Maksudnya pada tahun ke-6 Hijriah ini terjadilah perang Dzuqarat. Kemudian wa kanat ba'da ghazwati Bani Lihyan bilayalin. Perang Dzuqarat ini atau Dzuqarat terjadi setelah peperangan Bani Lihyan bilayal, selang beberapa malam. Jadi setelah perang Bani Lihyan yang tadi sudah saya katakan tidak sampai terjadi pertumpahan darah karena mereka lari, menyelamatkan diri, bersembunyi di gunung mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa malam kemudian, beberapa hari kemudian terjadilah perang Dzuqarat. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi kitabih al-Fusul. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tsumma aghara ba'da qudumihi al-Madinah bilayalin Uyainatu bin Hisnin fi Bani Abdillah bin Ghatafan ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil ghabah." Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka menyeranglah Uyainah bin Hisn bersama dengan orang-orang Bani Abdillah bin Ghatafan setelah datangnya Nabi ke kota Madinah beberapa malam. Jadi setelah Nabi datang dari Bani Lihyan itu, ya, setelah Nabi datang ke Madinah beberapa hari, maka datanglah Uyainah ibn Husain bersama orang-orang dari Bani Abdillah ibn Ghatafan
ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang unta milik Nabi. Liqah di sini dikatakan wahyal ibil zatud dar wal laban, yaitu ibil, unta yang memiliki banyak air susu. Air susunya banyak. Jadi mereka menyerang unta Nabi yang mulia SAW yang ada di hutan. Ada pengembalanya sendiri. Beliau mengamanahkan SAW, mengamanahkan pada seseorang, ini tolong unta saya diurusin. Fastaqaha wa qatala ra'iha. Maka Uyainah ibn Hisan tadi menggiringnya. Ya, unta itu digiring oleh dia. Wa qatala ra'iha, tidak cukup itu. Pengembala unta tersebut dibunuh oleh dia. Wa huwa rajulun min Ghifar, dan pengembala tersebut adalah seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Ditambah lagi wa akhadhu imra'atahu, dan mereka menculik atau mengambil istri pengembala tersebut. Jadi istrinya, suaminya dibunuh, istrinya dibawa kabur. Kemudian fakana awwala man nadhara bihim Salama bin Amr bin al-Aqwa al-Aslami. Maka orang yang pertama kali ngejar mereka adalah Salamah bin Amr ibn Aqwa, atau lebih dikenal dengan Salamah ibn al-Aqwa al-Aslami. Maka beliau bergegas mengejar mereka. Salamah ini adalah orang yang ahli dalam melari, kenceng larinya. Summa in ba'atsa fi talabihim, lalu bangkitlah Salamah ibnul Aqwa atau bin Amr ibn Aqwa ini bangkit untuk mencari mereka masyian, berjalan kaki. Wa kana la yusbaq, dan beliau ini yaitu Salamah ibnul Aqwa, Salamah ibn Amr ibn Aqwa itu tidak pernah kalah kalau lomba lari. Gak ada yang bisa mengalahkan, gak ada yang bisa mendahului beliau. Faja'ala yarmihim bin nabl. Begitu ketemu mereka, ketahuan atau bisa disusul oleh Salamah ibnul Aqwa atau Salamah bin Amr ibn Aqwa, dipanain sama beliau, dilempari dengan anak panah. Maka Salamah ibnul Aqwa ini melemparkan panah kepada mereka, anak panah. Wa yaqul khudha, terimalah anak panah ini. Ana ibnul Aqwa, akulah ibnul Aqwa, anaknya Aqwa, karena kakeknya bernama Al-Aqwa. Wal yauma yaumur rudda, hari ini adalah hari yang buruk bagi orang-orang yang memiliki akhlak atau tabiat yang buruk, yakni al-li'am, yaitu orang-orang yang suka berbuat onar, orang-orang buruk. Wastarja'a ammata ma kana fi aidihim, karena mereka dipanahin, kocar-kacirlah mereka, sehingga Salamah ibnul Aqwa ini, Salamah ibn Amr ibn Aqwa, berhasil merebut kembali apa yang dibawa oleh mereka amatan secara umum. Tidak semuanya didapatkan. Mungkin yang kuat mereka bawa.
Walamma waqa'a as-sarikhu fil Madinah. Kemudian tatkala ada orang yang berteriak dengan suara yang keras, as-sarikh, maka kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin minal fursan, bersama dengan rombongan pasukan penunggang kuda. Kemudian lahiku Salamah bin al-Aqwa. Mereka akhirnya bertemu dengan Salamah ibnul Aqwa. Wastarja'ul liqah, dan mereka pun meminta kembali onta yang banyak air susunya tersebut. Kan direbut sama Salamah ibnul Aqwa tadi. Wa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqalu lahu dzuqarat. Kemudian sampailah Nabi bersama para sahabat itu sebuah air yang disebut dengan dzuqarat. Jadi nama sebuah mata air. Fanahara laqhatan. Laqhatan itu bentuk mufrad dari liqah. Kalau liqah itu berarti onta-onta yang banyak air susunya. Kemudian falahiku Salamah bin al-Aqwa wastarja'u liqah. Mereka bertemu dengan Salamah bin al-Aqwa dan mereka meminta kembali, mengambil kembali al-liqah, onta-onta yang banyak air susunya tersebut. Wa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqalu lahu dzuqarat. Kemudian sampailah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang ada airnya dan itu disebut dengan dzuqarat. Fanahara laqhatan mimma istarja. Kemudian Nabi mengambil seekor unta yang banyak air susunya tadi dan menyembelih unta tersebut. Wa aqama hunaka yauman wa lailah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Dzuqarat selama 1 hari 1 malam. Tinggal di situ dulu, makan dulu, makan unta. Tsumma raja'a ilal Madinah. Kemudian setelah itu baru beliau kembali ke Madinah. Berarti beliau SAW bersama pasukan yang beliau bawa tidak ketemu dengan orang-orang tadi yang mencuri. Hanya saja curiannya itu sudah direbut oleh Salamah ibnul Aqwa al-Aslami. Akhirnya Nabi pun kembali ke Madinah. Jadi ada peperangan tidak? Tidak sampai ada peperangan. Ya. Jadi air ini dimanfaatkan untuk minum, untuk mengambil air minum. Kemudian peristiwa yang keempat, peristiwa yang keempat adalah sadduhu sallallahu alaihi wasallam 'anil umrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dihalang-halangi untuk melakukan umrah. Jadi Nabi itu pernah berencana melakukan umrah tapi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata Syekh di sini pensyarah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, wasudda an umratihi lamma qasad, yakni wasuddan nabi. Siapa yang ditahan ini? Nabi. Dihalang-halangi, ditahan, dibendung. An umratihi, dari keinginan baik beliau untuk melakukan umrah. Lamma qasad, tatkala beliau meniatkan untuk umrah.
Makkah mu'tamiran, tatkala beliau memaksudkan diri atau menuju Mekah untuk melakukan umrah, bukan berperang. Wa kana dzalika fis sanati as-sadisah minal hijrah. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Fi ghazwatil Hudaybiyah, pada perang Hudaybiyah. Haitsu kharaja alaihi salatu wassalam fi alfin wa nayyifin min ashabihi radhiyallahu ta'ala an. Di mana Nabi yang mulia sallallahu keluar bersama 1000 orang lebih dari sahabat beliau. Walam yatayassar lahumul umrah fi tilkas safrah. Namun Allah berkehendak lain. Rasul dan para sahabat yang ikut bersama beliau tersebut tidak bisa mengikuti umrah karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa tasalahu ma'a Quraisyin 'ala syurut. Akhirnya mereka melakukan aksi damai, tasalahu, berunding. Yep. Wa tasalahu ma'a Quraisyin 'ala surut. Kemudian mereka mengadakan perjanjian damai bersama orang-orang Quraisy, yaitu mereka para sahabat Nabi dan para sahabat beliau sallallahu, mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy 'ala surut, dengan syarat-syarat tertentu. Wa yakunu li'timar minal 'amil qabil. Terus umrohnya kapan? Umrohnya tahun depan. Tahun depan baru boleh umroh. Walam ya'tamir salawatullahi wasalamu alaihi fi tilkal ghazwa. Namun Nabi SAW belum melakukan umroh. Kemudian wa kanat hadhil hudna, perdamaian ini allati bainahu, antara Nabi wa bainal musyrikin, tu'addu minal fuduhil azimah, bisa dianggap sebagai penaklukan yang agung. Kama qala dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ghairuh. Berikutnya bait ke-27, wa bai'atur ridwani awwal wa bana fiha bi raihanata hadza buyina. Selanjutnya peristiwa keberapa ini jemaah? Kelima. Naam, sahih. Dan terjadilah bai'at ridwan. Awal. Sebenarnya bukan awal ya, aulun, salah itu. Aulun di sini benar sabkun. Maka terjadilah terlebih dahulu perjanjian bai'at ridwan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan keutamaan mereka yang telah melakukan bai'at ridwan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang-orang mukmin yang mereka mau melakukan baiat kepadamu, hai Nabi, di bawah pohon.
Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an kepada penduduk Mekah untuk suatu keperluan. Jadi baiat ridwan ini terlebih dahulu terjadi sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi yang mulia SAW lama ba'atha Utsman ila Makkah litafawudhi ma'al musyrikin, tatkala beliau mengutus sahabat Utsman ke Makkah untuk musyawarah, untuk bernegosiasi bersama kaum musyrikin fi amri umratih, untuk membicarakan perkara keinginan Nabi untuk umrah. Mau ngabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa nuqila ilal muslimin anna Utsman radhiyallahu taala anhu qutil. Namun terdapat kabar yang isinya bahwasanya sahabat Utsman yang diutus oleh Nabi untuk ke Mekah menemui orang-orang kafir Quraisy, terdengar kabar kutil, beliau dibunuh. Jadi bukannya musyawarah, tapi malah sahabat Utsman dibunuh. Tapi ini cuma kabar, dan itu tersebar. Akhirnya bay'an nabiyyu alaihi salatu wassalam as-sahabatal kiram alal qital. Kemudian Nabi yang mulia SAW membaiat para sahabat al-kiram yang mulia untuk berperang. Kenapa? Menuntut balas. Maka baiat yang dilakukan oleh Nabi inilah disebut dengan baiat ridwan. Wa tusammatil kal bai'atu bai'atar ridwan. Maka baiat yang dilakukan ini janji setia untuk bersama Nabi memerangi orang-orang kafir Quraisy yang telah membunuh Utsman, disebut dengan baiat ridwan. Wa fiha nazala qaulullahi ta'ala. Dan berkaitan dengan baiat ridwan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di hati mereka, fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Jadi terjadilah baiat ridwan. Wa fiha nazala qaulullahi ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan baiat ridwan ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajar. Tadi sudah saya bacakan. Kemudian lanjutannya, wa bana fiha ai fi hadhihi sanah. Dan Nabi yang mulia SAW membina rumah tangga di tahun ke-6 ini dengan siapa? Birayhanah. Berarti kejadian peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah yang ke-6 ya, jadi perang Bani Lihyan, istisqa, perang Dzuqarat ya. Kemudian Nabi dihalangi untuk melaksanakan umrah.
Yang kelima baiat ridwan, dan yang keenam adalah Nabi yang mulia SAW mulai membangun rumah tangga bersama Raihanah. Ya, membangun rumah tangga, beliau juga ya serumah, maksudnya menggauli Raihanah. Raihanah siapa ini? Raihanah bintu Zaidin radhiyallahu anha. Raihanah bintu Zaid allati sabaqa dzikruha, yang telah berlalu penjelasannya. Dan kemarin telah kita bahas bahwasanya Raihanah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah beliau ini istrinya Nabi sehingga masuk dalam kategori ummahatul mukminin ataukah budak? Dan pendapat yang rajih, yang kuat adalah bahwasanya Raihanah ini adalah budaknya Nabi yang mulia SAW, bukan istri beliau. Makanya Syekh di sini mengatakan waqad allati sabaqa dzikruha wa dzikru tahqiq Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala annaha min imaihi, dan juga kami telah sebutkan pada pertemuan yang lalu ya bahwasannya Raihanah ini adalah budaknya Nabi yang mulia SAW. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Walam takun zaujatan lahu, dan bukan istrinya Nabi. Budak itu kan memang boleh digauli oleh tuannya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Hadza buyyina, kata Syekh dalam bait syairnya, hadza buyyina oleh Ibnu Abdul Is, maka kata Syekh Abdul Razzaq, ai fil akhbaril lati waradat fi hadzal bab, dan ini telah dijelaskan pada ya khabar-khabar yang datang di bab ini. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan. Sebelumnya sudah dijelaskan, dan itulah pendapat yang sahih. Maka dzikru aqdihi 'alaiha summa bina'uhu fihi nadhar. Maka apabila disebutkan Nabi melakukan akad dengan Raihanah bintu Zaid tadi, kemudian beliau membangun rumah tangga bersama Raihanah, maka ini adalah pendapat yang perlu untuk ditinjau ulang. Yang rajih, yang sahih, bahwasanya Raihanah itu adalah budaknya Nabi yang mulia SAW, Raihanah bintu Zaid. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa furidal hajju bi khulfin fasma'hu. Di tahun ke-6 Hijriah ini, dan ini adalah peristiwa yang ke-7, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, poin ke-7 ini, jadi diwajibkannya haji. Beliau berpendapat bahwasanya haji itu mulai diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Makanya beliau memasukkan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan kalau kita hitung ada 7 peristiwa. Ini yang terakhir, Fardul Hajj, tentang wajibnya menunaikan ibadah haji, perintah haji untuk berhaji. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wa furidal hajju bi khulfin fasma'hu, dan pada tahun ke-6 ini diwajibkan, disyariatkan, dan ini sifatnya wajib untuk melakukan haji bi khulfin, namun ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Fasma'hu, maka dengarlah. Wa kana fathu Khaybarin fis sadisah, adapun penaklukan Khaybar fis sabi'ah,
terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar. Ceritanya panjang, ini nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain atau kesempatan berikutnya, yaitu rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian dalam syarahnya Syekh Abdul Razak mengatakan, wa furidul hajju ay fi sanati sadisa, furidul hajj bi khulfin ay wa fi dzalika khilaf. Jadi diwajibkannya ibadah haji pada tahun ke-6 itu terdapat perselisihan di kalangan para ulama ahli sejarah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fil Fusul, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam buku beliau Al-Fusul fi Sirati Rasulullah SAW mengatakan, wa kana fardul haji fi sanati sadisati fi qawli ba'dil ulama. Haji itu mulai diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Ada juga yang mengatakan wa fit tasi'ati fi qauli akharina minhum. Ada juga yang mengatakan oh enggak, haji tahun ke-9. Bukan tahun ke-8, tahun ke-9. Fi qauli akharina minhum, ini menurut pendapat yang lain. Waqil sanata ashar. Namun ada juga yang mengatakan haji itu diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-6, bukan tahun ke-7. Mohon maaf, tahun ke-6 dan tahun ke-9. Jadi ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Wa fit tasi'ati fi qawli akharina minhum. Wa qila sanata 'ashar. Ada juga pendapat yang mengatakan pada tahun ke-10 Hijriah, wa huwa gharib. Dan ini adalah pendapat yang paling aneh. Enggak mungkin. Maka yang kuat adalah pada tahun ke-7, ya, pada tahun ke-7 atau pada tahun ke-9 Hijriyah. Ini perselisihan yang ada. Kalau 10 enggak terlalu jauh. Yang lebih menakjubkan dan mengherankan lagi, wa aghrabu minhu ma hakahu Imamul Haramaini fi Nihayah. Yang lebih mengherankan lagi adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haramaini fi Nihayah di dalam buku An-Nihayah, wajhan li ba'dil ashab, ya, pandangan sebagian ashab, sahabat, sebagian orang, sebagian ulama, anna fardal haji kana qablal hijrah, bahwasanya haji itu disyariatkan sebelum hijrah. Ini lebih ajib atau lebih mengherankan lagi. Sebelum hijrah katanya sudah diwajibkan syariat ibadah haji ini. Jadi ketika periode Mekah, wa hadza gharibun jiddan, ini sangat gharib. Tayyib. Kemudian kalau kita perhatikan syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya
haji itu diwajibkan pada tahun ke-7 Hijriyah. Berarti 6, 7, 9, dan 9 inilah yang rajih, yang kuat menurut beliau. Tapi menurut Imam Ibnul Jauzi, bukan Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Abil menurut muallif, maksud saya muallif Al-Urjujah Ibnu Abil Is Al-Hanafi, tahun ke 6 Hijriyah, bukan ke 9. Tapi sebenarnya pendapat yang rajih adalah tahun ke 9. Dan pendapat ini dipilih pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika murid beliau, dan juga Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti. Hadza wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kemudian dalam potongan bait berikutnya, wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah terjadilah penaklukan Khaybar. Ya. Jadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriyah. Maka sini dikatakan wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Ai fi sanati sabi'ah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha qaulu jumhur ahli ilm. Jadi menurut pendapat jumhur ahlul ilm bahwasannya perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Pendapat jumhur itu mayoritas, kebanyakan kebanyakan para ulama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah akan kita sempurnakan di pertemuan berikutnya tentang perang Khaybar, perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga memudahkan bagi kita untuk bertemu kembali di pekan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.